Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Kali ini kita akan membahas masalah baptisan ya. Baptisan itu apakah dalam nama Tuhan Yesus atau dalam nama Yesus Kristus. Nah, ini kan kalau kita tidak hati-hati, maka kita tidak bisa membedakan antara baptisan ya, yang dibaptis dalam nama Yesus Kristus dengan baptisan yang dalam nama Tuhan Yesus ya. Karena ini adalah perintah ya. Seperti yang terdapat dalam Markus 16 ayat 16. Baptisan itu sangat penting sekali ya, untuk supaya nama kita tercatat dalam kitab kehidupan ya. Matius 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jelas ya? Begitu pentingnya baptisan ini ya. Jadi kalau yang percaya dan dibaptis selamat. Namanya tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Tetapi yang tidak percaya ya, itu akan dihukum. Jadi jangan sembarangan dengan baptisan ya. Harus sesuai dengan maknanya. Ya, caranya yaitu tenggelam, celentang, dan dibangkitkan lagi. Ya, yang bermakna mati di dalam Kristus, manusia lama kita yang mati, lalu bangkit bersama Kristus, manusia baru kita yang dibangkitkan. Jadi kalau menurut tradisi yang dipercik-percik, lalu pakai gayung disiram-siram, juga bukan dalam nama Yesus Kristus atau dalam nama Tuhan Yesus, ya, malah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu sama sekali tidak mempunyai makna. Dan itu sangat bertentangan dengan apa yang Alkitab maksud. Alkitab tulis ya. Kita lihat. Baptisan dalam nama Tuhan Yesus. Ini dilakukan oleh Filipus ya, di Kisah 8 ayat 16. Ya. Lalu Petrus dan Yohanes perlu diminta tolong oleh Filipus supaya tumpang tangan. Jadi tidak sembarang orang ya untuk tumpang tangan ya. Nanti kuasa-kuasa gelap itu transfer tuh. Jadi jangan sembarangan. Lalu mereka menerima Roh Kudus ya. Dalam Kisah 8 ayat 17. Saya ulangi lagi ya. Lalu Petrus dan Yohanes perlu dimintai tolong oleh Filipus supaya tumpang tangan. Lalu mereka menerima Roh Kudus ya. Dalam Kisah 8 ayat 17. Jadi kalau para pendeta itu ya di luar sana yang menolak Yesus adalah Tuhan satu-satunya Allah yang benar ya, itu tumpang tangan, jangan mau. Bapak Ibu jangan mau, karena nanti roh-roh jahat itu akan transfer yang akan merasuki Bapak Ibu sekalian. Jangan mau. Karena bertentangan ya, dengan apa yang Alkitab katakan. Jadi tumpang tangan itu jangan dilakukan dengan sembarangan. Nah, itu tadi oleh Petrus dan Yohanes.
kejadian yang sama dilakukan oleh Paulus ya dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 8. Maksudnya dalam Kisah 19 ayat 5, maaf ya. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan, perhatikan ya, dalam nama Tuhan Yesus ya. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi dalam nama Tuhan Yesus itu baru penumpangan tangan. Sekali lagi saya ingatkan, Bapak Ibu jangan mau ditumpangin tangannya oleh para pendeta yang jelas-jelas menolak Yesus. Jangan mau. Nanti yang akan masuk itu adalah roh-roh jahat kepada Bapak Ibu sekalian. Hati-hati terhadap penumpangan tangan itu. Ya. Jadi pada saat Paulus juga membaptis dalam nama Yesus, menumpangkan tangan ya, itu mereka menerima Roh Kudus ya. Karena Roh Kudus itu Allah. Hati-hati ya. Apalagi kalau para pendeta itu sering ngomong, terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus. Siapa mereka? Mereka tidak mengerti bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Seenaknya saja mereka mengatakan terima. Hati-hati, hormatilah Allah. Ya. Jadi orang-orang yang melakukan itu, mereka tidak menghormati Allah. Mereka menolak Allah yang adalah Yesus Kristus. Jadi ada 3 ya yang menumpangkan tangan itu, Paulus, Petrus dan Yohanes ya. Sekarang kita lihat baptisan dalam nama Yesus Kristus. Kalau tadi dalam nama Tuhan Yesus, sekarang dalam nama Yesus Kristus ya, dilakukan di Kisah Para Rasul 2 ayat 38 dan Kisah Para Rasul 10 ayat 48. Maka baptisan Roh Kudus otomatis wewenang Yesus yang memberikan. Kita baca dalam Kisah 10 ayat 48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Bukan Tuhan Yesus ya, tetapi Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Juga dalam Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus ya, untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ingat ya, yang membaptis ya yang membaptis dengan Roh Kudus itu adalah Yesus ya. Kalau tadi melalui Petrus, Yohanes dan Paulus ya. Sekarang dia pun melakukannya ya. Jadi yang berhak
untuk membaptis dengan Roh Kudus adalah Yesus Kristus. Hati-hati itu ya dengan para pendeta konyol tuh, yang suka pakai mic sumber-sumber begitu. Terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus. Oh, saya melihat itu seperti lidah-lidah api. Nah, itu hati-hati ya Bapak Ibu, hati-hati itu. Itu sihir itu. Ya. Hati-hati, itu merisium itu sihir. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Dengan para pendeta konyol, para pendeta botol itu. Mereka tidak menyembah Yesus. Tapi tingkah laku mereka itu betul-betul bertolak belakang itu. Ya. Amin. Jadi tergantung Yesus. Apakah dia membaptis lebih dulu dengan Roh Kudus seseorang, lalu kita membaptis dengan air, atau kita membaptis dulu dengan air, ya, lalu Yesus sendiri yang membaptis dengan Roh Kudus, gitu ya. Jadi kalau dalam nama Tuhan Yesus, ya, itu yang berhak menumpangkan tangan hanya ada 3, yaitu Petrus, Yohanes, dan Paulus. Amin. Itu yang Alkitabiah. Jadi mana yang harus kita tiru? Ya yang normal, maksudnya yang umum, gitu ya. Normal maksudnya umum ya, yang umumnya. Kita membaptis dalam nama Yesus Kristus. Nah, selanjutnya itu urusannya Tuhan Yesus, ya kan? Dia akan membaptis dengan Roh Kudus. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat membuat Bapak Ibu lebih mengerti lagi bahayanya tumpang tangan oleh para pendeta yang tidak mengakui Yesus, bahkan menolak Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, lalu mereka itu adalah penyembah Tritunggal. Itu hati-hati, jangan mau Bapak Ibu ditumpangin tangan, ya. Tolak semuanya itu dalam nama Yesus, ya. Karena nanti roh-roh jahat akan merasuki Bapak Ibu sekalian. Itu hati-hati, jangan mau. Ya, itu Alkitabiah. Ya. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.